Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumaisa Azizah Al-Adawiyah. Saya adalah dosen di program studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Bidang keahlian saya yaitu di akuntansi keuangan Islam, yang mana mata kuliah yang saya ajar itu ada di mata kuliah keuangan, yaitu ada akuntansi keuangan dasar, akuntansi keuangan Islam, manajemen keuangan Islam, analisis laporan keuangan lembaga keuangan Islam, dan juga seminar ekonomi dan keuangan Islam. Video ini dibuat dalam rangka penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun mata kuliah yang saya simulasikan pada saat ini yaitu akuntansi keuangan Islam dengan kode mata kuliah IE 307, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah inti di semester 4, yang mana ada atau terdapat 16 pertemuan, yaitu 14 pertemuan luring dan daring, dan juga 2 pertemuan ujian tengah semester dan akhir semester. Pada mata kuliah ini itu akan membahas konsep, prinsip, dan praktik akuntansi keuangan berbasis syariah pada lembaga keuangan syariah. Pada mata kuliah ini, pembelajarannya menggunakan metode pendekatan case method atau studi kasus, yang mana menekankan pada student center learning dan problem based learning, yang mana di sini mahasiswa didorong untuk aktif menganalisis dan menyelesaikan studi kasus nyata. Di mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah, serta perlakuan akuntansi atas berbagai akad, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijaroh, YMBT hingga akad pelengkap, dan juga pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan juga sedekah. Jadi kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar akuntansi syariah dan juga karakteristik transaksi-transaksi dalam akuntansi keuangan Islam. Yang selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis dan mengkomunikasikan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis transaksi-transaksi akad-akad keuangan syariah ke dalam jurnal dan juga disajikan dalam laporan keuangan. Mahasiswa juga diharapkan mampu menyelesaikan studi kasus transaksi keuangan syariah, baik itu secara individu ataupun kelompok. Dan juga mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mengkomunikasikan solusi kasus dan juga skema transaksi syariah secara logis dan juga bertanggung jawab. Dan luaran mata kuliah ini, mahasiswa juga diharapkan mampu menunjukkan sikap profesional, kolaboratif, dan juga etis dalam menyelesaikan tugas yang ada di mata kuliah. Sistem dan metode pembelajaran yang digunakan di mata kuliah ini yaitu dengan menggunakan pendekatan student center learning dan juga problem based learning, yang mana di sini mahasiswa dituntut untuk aktif menganalisis kasus-kasus real yang terjadi terkait keuangan syariah. Metode perkuliahan yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan case method berdasarkan kasus real terkait keuangan syariah, dan juga selain itu ada pengerjaan individu terkait kasus-kasus transaksi atau akad-akad syariah, juga ada diskusi kelompok dan juga simulasi transaksi keuangan syariah melalui role play. Bentuk interaksi dosen dan mahasiswa di mata kuliah ini yaitu pertama dengan menggunakan metode ceramah interaktif melalui diskusi dan tanya jawab setiap pertemuan, juga ada bimbingan tugas individu dan kelompok. Juga selain itu ada forum diskusi secara daring via LMS melalui spot dan juga melalui grup WhatsApp, dan juga dosen memberi umpan balik secara berkala terhadap tugas dan presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, terkait sistem penilaian di mata kuliah ini, jadi ada beberapa komponen penilaian. Yang pertama ada komponen tugas individu, yang mana tugas individu ini dilakukan melalui studi kasus, ringkasan, atau artikel, itu ada 20%. Terus yang kedua ada tugas project dan studi kasus berdasarkan kelompok, itu juga 20%. Dan juga partisipasi di kelas dan juga kuis, karena ini metodenya studi kasus, itu menempati 10%. Dan juga ujian tengah semester melalui studi kasus dan ujian akhir semester itu ada di 25%. Demikian deskripsi singkat terkait mata kuliah yang akan disimulasikan. Setelah ini nanti akan ada simulasi terkait video pembelajaran selama di kelas.
Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Yang akan kita bahas hari ini ada 3 hal besar, yaitu yang pertama kita akan bahas mengenai apa sih konsep akuntansi keuangan Islam atau biasa disebut sebagai akuntansi syariah. Oke, jadi yang kedua terkait perkembangan transaksi syariah, kita akan melihat bagaimana sih perkembangan transaksi syariah secara global ataupun secara nasional. Terus juga yang terakhir kita juga akan membahas transaksi syariah itu apa sih? Jadi kita akan membahas konsep dasar transaksi syariah. Karena lagi-lagi akuntansi syariah itu tidak lepas dari transaksi syariah, makanya kita juga harus paham. Jadi transaksi syariah itu yang seperti apa sih? Nah, nanti kita akan bahas. Oke. Nah, kita ke definisi dulu dari definisi akuntansi syariah. Saya mau nanya dulu nih, akuntansi itu kalau teman-teman kemarin belajar di akuntansi keuangan dasar itu apa sih akuntansi? Pencatatan. Pencatatan apa? Transaksi yang mengandung nilai ekonomi atau biasa disebut sebagai kejadian ekonomi atau peristiwa ekonomi ya. Jadi kalau teman-teman kemarin belajar di akuntansi keuangan dasar, itu kan teman-teman belajar bagaimana sih mengidentifikasi suatu kejadian ekonomi, kemudian dicatat, kemudian diklasifikasikan jadi laporan keuangan buku besar, dan yang mana laporan keuangan itu nanti disampaikan kepada para pengguna ya. Itu definisi dari American Accounting Association atau AAA ya. Nah, tapi kalau akuntansi syariah, teman-teman, itu sama pencatatan, tapi tidak hanya terbatas pada itu saja. Jadi kalau kita melihat dari definisi Nur Hayati dan Wasilah di 2017 yang mengarang buku akuntansi keuangan syariah di Indonesia, akuntansi syariah itu adalah proses akuntansi yang menyediakan informasi yang sesuai. Informasi yang sesuai ini tidak hanya terbatas pada informasi keuangan saja, tapi informasi non-keuangan. Untuk siapa? Untuk para pemangku kepentingan suatu entitas atau perusahaan. Jadi sehingga mereka itu bisa memastikan bahwa entitas atau perusahaan tersebut itu sesuai atau berjalan sesuai dengan prinsip syariah, gitu ya, atau tidak lepas dari batas-batas syariah Islam, dan juga selain tidak boleh lepas dari syariah Islam atau hukum Islam, itu juga ada tujuan sosioekonominya. Jadi tidak hanya mencari keuntungan saja, tapi apakah mereka memenuhi tanggung jawab sosial ekonominya juga, gitu. Saya ambil asumsi nih, saya mau nanya, kalau misalnya ada perusahaan yang dia punya omset atau menghasilkan laba begitu besar, tapi dia nggak mengungkapkan nih kewajiban zakatnya, dan dia maksudnya nggak bayar zakat lah, itu bagaimana? Coba, saya mau nanya, silakan. Oke Bu, menurut saya terkait yang tadi Ibu tanyakan itu, tidak boleh ya Bu ya, dan sebaiknya perusahaan itu ada transaksi untuk berzakatnya, karena menurut akuntansi syariah dana untuk bukan dana, kayak sosialnya itu harus ada gitu Bu, dalam itunya. Oke. Ya, jadi benar teman-teman ya, artinya perusahaan yang dia punya omset banyak, kita apalagi kalau dia bilang oh saya sesuai dengan prinsip syariah nih, ya artinya jika perusahaan tersebut harus melaporkan bagaimana perusahaan tersebut menunaikan zakatnya, baik itu perusahaan yang dia bayarnya zakat perusahaan ataupun dari pegawai-pegawainya. Karena kita lihat kalau misalnya dari fikih kan memang beda-beda ya, ada yang zakat perusahaan, ada yang zakat perorangan. Nah, tapi poinnya itu harus dilaporkan di laporan keuangan di perusahaan tersebut. Makanya itu fungsinya dari akuntansi keuangan syariah atau akuntansi keuangan Islam. Iya, bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah, terus kemudian kalau kita lihat bedanya apa sih kemudian ya tadi ya, dari yang teman-teman pelajari di akuntansi keuangan dasar, akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Jadi teman-teman kalau dilihat perbedaannya apa saja, itu bisa dilihat dari beberapa kriteria ya, baik dari dasar hukumnya, dasar tindakannya, dari tujuannya. Jadi kalau dari dasar hukum, tentu kalau syariah berarti sesuai dengan prinsip syariah ya, dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kalau konvensional kan berarti dia dari hukum yang berlaku saat itu juga, atau misalnya tergantung perusahaannya perusahaannya ada di daerah misalnya dia di ekonomi sosialis atau kapitalis. Nah, itu kan juga menentukan bagaimana
pencatatan akuntansi tersebut berjalan. Nah, terus kalau dari segi dasar tindakannya, kalau akuntansi syariah berarti kan artinya kan akuntansi itu kan pencatatan dari aktivitas perusahaan ya. Artinya kalau kita berbicara perusahaan itu perusahaan tersebut berjalan berdasarkan apa? Nah, kalau syariah berarti kan kalau perusahaan itu dia berjalan berdasarkan ketentuan yang diperbolehkan oleh Allah ya. Artinya hukumnya hukum Allah dan juga asas religiusitas. Sedangkan kalau konvensional ya dia hanya berdasarkan rasionalisme ekonomi atau sekuler, artinya mana yang menguntungkan bagi mereka gitu. Itu. Nah, kalau dari tujuan, nah saya nanya nih, kalau dari konvensional ya tujuannya mereka pada memaksimalkan laba gitu ya. Sedangkan kalau syariah boleh nggak sih ambil laba? Boleh ya, tapi ya tadi profit yang wajar dan juga jangan lupa ke sosialnya. Makanya kenapa dibahas juga nanti sosialnya berarti di mananya begitu. Terus kemudian kalau dilihat dari orientasinya, artinya kalau dari akuntansi syariah ya tidak hanya individu saja, tapi juga ke sosial. Sedangkan kalau yang konvensional ya kita lihat seperti kapitalisme ya, artinya dia hanya pada individu saja atau hanya pada pemilik modal. Sedangkan kalau dari bagaimana si perusahaan tersebut bergerak atau tahap operasionalnya, berarti kalau akuntansi syariah dia terbatas oleh ketentuan syariah. Artinya ya apapun boleh, tapi tidak boleh yang melanggar prinsip syariah. Sedangkan kalau akuntansi konvensional, ya mereka apa saja dijalankan karena pertimbangan ekonomi. Jadi mungkin kan nanti teman-teman mungkin pernah belajar di mata kuliah lain bahwa ada transaksi-transaksi yang itu lazim dijalankan ya, atau lazim ada di luaran sana tapi tidak diperbolehkan sesuai syariah kan ya, begitu. Oke, nah sampai sini terkait pengertian atau konsep akuntansi syariah. Jadi ada bayangannya ya sedikit ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Tadi kan dijelaskan bahwa akuntansi syariah ini memastikan bahwa setiap perusahaan atau entitas itu bisa sesuai syariah gitu. Nah, lantas dalam memastikan sebuah perusahaan ini menjalankan kepatuhan syariahnya itu ada cara yang tertentu atau kayak gimana, Bu? Oke, nah itu sebenarnya akan kita bahas selama 1 semester ya. Artinya di akuntansi keuangan syariah itu, peran akuntansi syariah itu untuk memastikan apakah perusahaan itu comply atau tidak dengan syariah, itu bisa ditentukan dari beberapa komponen ya. Pertama tadi dari transaksi syariahnya, apakah sesuai atau tidak dengan prinsip syariah. Terus yang kedua, dari laporan yang disajikan. Jadi dari laporan yang disajikan itu apakah dia menyajikan nggak laporan-laporan yang memang itu merepresentasikan bahwa perusahaan ini comply dengan syariah. Seperti ya tadi ada laporan dana zakat atau laporan dana kebajikan. Terus juga selain itu, kalau misalnya ini perusahaan, karena kita kan kalau berbicara ekonomi kan, ekonomi itu sangat luas dan maksudnya tidak hanya terbatas pada umat muslim saja kan ya. Artinya bisa jadi ada aktivitas non halal. Nah, apakah aktivitas non halal tersebut itu disajikan atau tidak di laporannya, dicantumkan atau tidak, dan itu letaknya di mana? Nah, itu semuanya dibahas di akuntansi keuangan syariah. Jadi artinya sebenarnya ya, akuntansi syariah ini supporting system dari keuangan syariah atau ekonomi syariah begitu. Bisa dipahami, Yunita? Oke. Itu ya. Mungkin jelas ya, saya lanjutkan ke bahasan selanjutnya ya teman-teman ya. Kita sekarang masuk ke perkembangan transaksi syariah ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi kita sudah belajar bagaimana sih konsep dasar akuntansi syariah, sekarang kita lihat bagaimana sih perkembangan transaksi syariah gitu ya. Mungkin kalau teman-teman lihat sekarang kan teman-teman sudah tahu ya, banyak sekali lembaga keuangan syariah. Yang mana kalau dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu, ini lembaga keuangan syariah itu tidak begitu banyak atau bahkan notabene tidak ada, kecuali di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah pun itu masih sistemnya tradisional ya, tidak mungkin selegal atau seformal sekarang. Nah, kemudian berarti bagaimana sih perkembangannya, itu mulai dari kapan gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita berbicara tadi perkembangan transaksi syariah dan akuntansi syariah itu saling berkaitan ya, atau tidak lepas satu sama lain. Yang mana kalau kita menilik perkembangan transaksi syariah itu di awal di tahun 1960-an, yang mana tepatnya di tahun 1963, teman-teman ya. Jadi awal mula transaksi syariah itu ada, itu dari
negara Mesir. Jadi dengan adanya lembaga semacam, kalau sekarang itu kita kenalnya mungkin BMT ya. Jadi BMT kecil-kecilan di sana yang namanya itu Mid-Gamer Local Saving Bank. Itu di tahun 1963. Yang mana dari lembaga yang keuangan yang kecil tersebut itu kemudian berubah menjadi Nasser Social Bank di tahun 1972. Baru kemudian setelah itu baru berkembang di negara-negara lain. Dan mungkin teman-teman perlu ketahui bahwa ekonomi syariah atau keuangan syariah itu tidak hanya berkembang di negara muslim saja, tapi di negara non-muslim atau di Eropa. Jadi sejak munculnya pertama Islamic Development Bank di tahun 1975, Islamic Development Bank itu kayak mungkin bank apa kalau World Bank ya kalau di secara umum ya. Jadi kalau Islamic Development itu kayak World Bank-nya di syariah ya. Itu di tahun 1975 baru ke negara-negara lain. Ada di Luxembourg itu di 1978, di Swiss 1981 dan di Denmark 1983. Sedangkan kalau di tahun 2002 sampai 2027 itu di PSAK 59 dan sampai sekarang itu ada sendiri yang mengatur terkait akuntansi keuangan syariah, teman-teman. Jadi ada PSAK syariah dari 2007 sampai sekarang dan itu masih developing. Artinya atau masih berkembang. Jadi kalau kita berbicara terkait peraturan itu masih sangat berkembang gitu teman-teman. Karena apa? Karena kita lihat ya, karena transaksi ekonomi atau transaksi keuangan syariah itu kan juga berkembang ya, ada produk baru gitu ya. Perkembangan teknologi itu pasti juga tidak memungkiri tidak memungkiri bahwa peraturan itu juga ikut berkembang begitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan ketiga yang ini tidak kalah pentingnya ya teman-teman ya. Jadi terkait konsep dasar transaksi syariah. Jadi teman-teman kalau kita berbicara konsep dasar transaksi syariah ya, artinya jadi kalau kita berbicara transaksi syariah itu ada transaksi yang mana aktivitas ekonominya atau yang dijalankan kegiatan ekonominya itu yang bersumber dari nilai ilahiyah gitu ya. Yang mana yaitu berdasarkan keadilan dan juga kesepakatan gitu ya, yang mana didasarkan prinsip syariah dan juga akhlak. Makanya kalau kita lihat dari transaksi-transaksinya itu, karena kalau kita berbicara transaksi ekonomi itu kan dia kegiatan muamalah ya teman-teman ya, atau apakah kalau benar kalau misal kita berbicara transaksi itu apakah hanya berbicara angka? Tidak ya. Tadi kan berbicara bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Jadi salah kalau misalnya ada istilah bahwa ya udah bisnis mah bisnis aja gitu ya. Padahal di situ juga harusnya ada syariah, harus ada persaudaraan atau ukhuwah di situ. Dan ada keadilan. Jadi kalau nggak sama-sama ridho gitu ya, ya artinya itu juga tidak memenuhi transaksi syariah. Terus ada kemaslahatan, artinya juga harus membawa yang dilakukan itu dia membawa hal kebaikan atau tidak. Itu juga penting. Karena tadi mengandung nilai keadilan dan kesepakatan di dalamnya. Jadi harus saling paham, terus kemudian nggak boleh ada riba. Riba itu apa? Kelebihan atau tambahan ya. Kayak contoh nih, misal teman-teman saya nanya, kalau misalnya nih teman-teman minjem 50.000 ke temennya, terus kemudian temennya minta dibalikin 70.000, teman-teman ridho nggak? Enggak ya. Hal simpel itu kan artinya sebenarnya tidak, ke teman-teman kan nggak ridho ya. Nah itu makanya kenapa transaksi syariah itu penting bahwa adanya keadilan gitu ya. Ya tadi, karena ya tadi sama-sama ridho. Dan kalau kita mengambil rasionalisme ekonomi gitu ya, bahwa kalau misalnya tadi contoh ya, riba itu dijalankan gitu ya. Artinya kan orang nanti yang itu kan riba atau mungkin kalau di luar sana bunga ya, itu kan suatu tambahan yang tidak adil ya. Artinya akan menambahkan bahwa yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya gitu. Itu jadi tidak hanya berdasarkan. Jadi kalau kita berbicara keuangan syariah, ya itu tidak hanya karena aturan agama saja, tapi sebenarnya dampak ekonominya itu sangat berkaitan. Mungkin teman-teman juga pernah reflect ya bahwa beberapa. Jadi makanya uang itu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, itu konsep dasarnya. Sekarang kita ke akad dan aplikasinya. Jadi kalau kita berbicara transaksi syariah itu tadi aplikasinya ada di mana sih? Ada di akad-akad. Nah, akad-akad itu bisa ditemui di mana saja. Gitu ya. Jadi
teman-teman pernah belajar di mata kuliah apa? Kalau akad-akad? Fikih muamalah, Fikih muamalah, apa saja akad-akad itu teman-teman? murabah, Mudorobah itu kerjasama, kerjasamanya seperti apa? kontribusi harta dan tenaga. Ada yang tenaga, ada yang harta. Ada yang punya modal, ada yang menjalankan usaha. Musyarakah, murabah, ada murabahah, mudorobah, musyarakah ya. Pinjam. Meminjamkan uang dengan ikhlas ya. Jadi kalau dibalik, tapi qardul hasan itu harus dibalikin nggak? Harus ya, tetap harus dibalikin ya. Jangan salah kaprah. Jadi saya pernah dengar bahwa oh ada ini karena qardul hasan tapi nggak dibalikin. Padahal itu tetap pinjaman. Kalau pinjaman kan tetap harus dikembalikan gitu. Nah teman-teman, jadi kalau dari jenis-jenis akad tersebut itu kalau ditarik ke produk-produknya yang kita temui sehari-hari gitu ya, itu kayak misalnya di murabahah itu biasa ada di pembiayaan motor. Jadi kayak misalnya kalau di luar sana kan biasanya pinjam itunya bunga ya, tapi kalau di keuangan syariah itu di pembiayaan motor itu pakai akadnya jadi yang beli sih banknya dulu ya. Nah, kemudian itu lembaganya di mana? Di bank syariah. Mudorobah kan berarti ada yang punya modal, ada yang menjalankan usaha. Nah, itu bisa di produknya contohnya itu ada deposito syariah, itu bisa di bank syariah atau juga di BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya. Terus kalau musyarakah itu biasanya untuk misalnya kalau modal usaha mitra UMKM, artinya mereka sama-sama punya porsi modal, tapi misalnya yang satu kekurangan masih butuh suntikan modal. Nah, itu bisa dengan modal usaha mitra UMKM dan biasanya juga di koperasi syariah contohnya. Terus kalau ijarah itu apa? Sewa ya, sewa itu berarti berkaitan dengan contohnya misalnya produknya itu di pembiayaan sewa alat berat, dan itu biasanya contoh misalnya di leasing syariah. Kalau qardul hasan itu lebih ke kalau diambil itu kan berarti aktivitas keuangan syariah yang tujuannya non komersil ya. Biasanya di lembaga keuangan syariah itu banyak dan tapi mayoritas biasanya ada di Lazis itu apa teman-teman? Lembaga keuangan zakat Ziswaf ya, atau di BMT itu banyak ditemukan. Oke, nah sekarang kita masuk ke studi kasus yang tadi kita akan tugas kelompok ya teman-teman ya. Jadi ini ada sebuah bank syariah itu menawarkan pembiayaan motor kepada Ahmad. Harga asli motor itu 15 juta dan yang mana bank membeli motor dari dealer lalu menjual ke Ahmad sebesar 17 juta. Ini bank syariah ya. Dicicil 12 bulan. Terus kemudian jika Ahmad telat bayar, ia dikenakan denda 250.000 per bulan keterlambatan. Nah, yang nanti teman-teman jadi silakan didiskusikan. Apa yang didiskusikan? Pertama, apakah ini termasuk akad murabahah yang sah menurut syariah? Terus yang kedua, unsur apa saja yang perlu dikritisi dalam akad ini? Terus yang ketiga, bagaimana seharusnya bank menyikapi keterlambatan menurut prinsip syariah. Jadi silakan ini kita silakan didiskusikan secara kelompok terlebih dahulu. Nanti dari masing-masing kelompok silakan dipresentasikan hasil diskusinya ya. Bagaimana seharusnya bank menyikapi keterlambatan menurut prinsip syariah. Menurut kelompok kami, bank itu seharusnya tidak mengambil denda yang tadi di awal itu. Terus ditanyakan dulu nih kepada si nasabahnya apabila mengalami kesulitan untuk membayar, apa masalahnya gitu. Terus apabila memang si nasabah ini mengalami kesulitan pembayaran karena masalah ekonomi, seharusnya bank itu melakukan seperti rescheduling, terus restrukturisasi akad atau pengaturan jadwal ulang untuk pembayarannya. Oke, baik, terima kasih. Aplaus dulu untuk semuanya. Terima kasih atas diskusi dan jawabannya. Saya rasa sudah sangat bagus. Nah, tapi ya sebenarnya tadi mungkin sama seperti kelompok 3 ya, bahwa ya jangan denda dulu, artinya konfirmasi dulu ke nasabahnya gitu ya. Baru kalau misalnya itu amit-amitnya denda itu tidak boleh diberikan kepada si banknya, tidak boleh untuk itu dianggap sebagai profit, tapi sama seperti kayak dana non halal, jadi itu harus diberikan ke dana sosial
Gitu. Jadi mungkin itu bisa disimpulkan ya teman-teman ya dari studi kasus di depan gitu. Baik, terima kasih semuanya. Nanti silakan kembali ke tempat masing-masing, kita lanjutkan ke penutup ya. Terima kasih semuanya. Kita applause dulu. Oke teman-teman, setelah tadi kita pengerjaan studi kasus, kita sampai ke akhir kuliah ya. Jadi bisa direfleksikan bahwa teman-teman akuntansi syariah itu menjadi komponen penting ya dalam keuangan syariah ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya mengganti istilah saja akuntansi yang berdasarkan sesuai syariah saja, tapi memang dia membangun sistem yang berdasarkan nilai ilahiyah dan keadilan sosial. Jadi nggak hanya mencatat transaksi sesuai syariah saja, tapi bagaimana sih komponen-komponen ilahiyah itu atau keadilan sosial itu ada di masing-masing yang menjalankan atau di perusahaannya gitu. Yang mana berarti kalau kita berbicara di transaksi syariah, artinya yang perlu dijalankan suatu perusahaan atau yang menjalankan muamalah begitu ya teman-teman ya. Artinya harus ada keadilan atau ketika menjalankan transaksi ya. Terus kemudian transparansi. Jadi akuntansi syariah itu berkaitan dengan transparansi. Sesuai dengan prinsip syariah, tapi transparansinya seperti apa? Makanya itu menjadi penting. Dan juga akuntansi syariah itu juga tidak lepas dari maqasid syariah. Karena tadi tujuan keuangan syariah itu tidak hanya berlabel syariah saja, tapi tadi dia memenuhi enggak tujuan maqasid syariah, yang mana itu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang mana nanti kita akan eksplor lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Oke, di akhir perkuliahan ini silahkan ada yang ingin ditanyakan. Bu, izin perkenalkan diri, saya Rosi. Tadi saya sudah mendengar banyak sekali tentang penjelasan transaksi, terus perkembangan bank juga, sama akad-akadnya. Nah, saya jadi terpikir Bu, apakah bank syariah di Indonesia itu sudah 100% syariah? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi ini juga pertanyaan yang mungkin dilandasi di luaran sana ya, bahwa yang banyak yang bilang, sama aja gitu ya antara bank syariah dengan bank konvensional. Nah teman-teman, kalau kita berbicara apakah 100% syariah? Mungkin secara legal iya. Secara legal bank syariah itu ya comply dengan syariah. Nah tapi yang menjadi isu memang etika atau yang dijalankannya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar bahwa ada salah satu bank syariah yang dia syariah, tapi ketika dia ada memberikan pembiayaan ke nasabah, dia nagihnya itu tidak etis gitu ya. Kayak misalnya ngasih neror gitu ya, kalau sama seperti pinjol ya, kan neror ke orang lain, itu kan tidak etis. Nah jadi artinya ketika kita lihat praktiknya, masih ada isu-isu atau etika yang memang masih perlu diperbaiki oleh lembaga keuangan syariah ataupun bank syariah. Begitu menurut perspektif saya ya, Rosi. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Jadi itu ya teman-teman ya untuk pertemuan awal pada pagi hari ini. Kita akan ketemu pekan depan lagi ya. Tapi sebelumnya nanti silahkan ya dari apa yang kita bahas, saya ada tugas gitu ya. Jadi teman-teman dari apa yang kita kan tadi membahas terkait transaksi syariah ya. Jadi silahkan teman-teman cari salah satu produk keuangan syariah yang mungkin teman-teman temui ya di bank syariah atau yang lain gitu ya. Silakan pilih satu saja, terus kemudian identifikasi dia pakai akad apa gitu ya. Terus kemudian teman-teman coba analisis, dia sesuai nggak sih dengan prinsip syariah? Meskipun mungkin akadnya syariah, tapi apakah praktiknya dia sesuai nggak dengan prinsip syariah? Jadi silahkan dipelajari, nanti dibuat di resume di satu halaman ya analisisnya. Kemudian silahkan diupload di spot di pertemuan pertama. Ya, bisa dipahami teman-teman? Bisa. Bisa. Oke, mungkin demikian teman-teman perkuliahan hari ini. Terima kasih. Kita insya Allah akan jumpa kembali di pertemuan kedua. Kita akan masuk ke bahasan mengenai sedikit mengenai sejarah akuntansi syariah dan juga masuk ke laporan keuangan syariah itu seperti apa ya, atau penyajian kerangka laporan syariah. Itu ya. Terima kasih. Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.